Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidayanti M, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Kendari. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan dan konsep dasar pendidikan seni, kebudayaan, dan estetika. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan dan konsep dasar pendidikan seni. Pertama, konsep dasar pendidikan seni. Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Konsep yang pertama, seni dalam pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensialis yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni yang penting diberikan kepada anak. Konsep yang kedua adalah konsep pendidikan melalui seni. Konsep ini dipopulerkan oleh Herbert Reed dalam bentuk Education Through Art. Dalam konsep ini, seni dipandang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri. Konsep pendidikan melalui seni inilah yang kemudian dianggap paling sesuai untuk diajarkan atau diselenggarakan di sekolah umum, khususnya pada tingkat dasar dan prasekolah. Pembelajaran seni menggunakan pendekatan ini lebih menekankan pada proses daripada hasil. Seni digunakan dalam pembelajaran di sekolah untuk mendorong perkembangan peserta didiknya secara optimal, menciptakan keseimbangan rasional dan emosional. Di sini ada tujuan dasar pendidikan seni. Nah, pendidikan seni diberikan kepada anak yang berbagai tujuan, tetapi semuanya didasari oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak pertama kali mereka mengalaminya sebagai bentuk dasar dari ekspresi dan sebagai tanggapan untuk kehidupan. Dua buah model pengalaman tersebut, ekspresi dan tanggapan, adalah interdependen. Keduanya merupakan keseimbangan yang penting dan dibutuhkan menjadi tujuan dasar pendidikan seni dalam rangka pemenuhan diri, pemahaman dan kepedulian terhadap warisan artistik, serta studi aspek sosial untuk memahami peran di masyarakat. Di sini ada pemenuhan diri. Untuk menemukan pemenuhan diri melalui seni, anak butuh belajar bagaimana kehidupan mereka dapat diperkaya dengan berkreasi dan menanggapi bentuk-bentuk seni. Yang kedua, ada memahami warisan artistik. Nah, pendidikan seni bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman anak terhadap warisan artistik sebagai bagian yang signifikan dari warisan budaya secara keseluruhan. Kemudian ada memahami peran seni dalam masyarakat. Nah, melalui pendidikan seni, anak-anak diajak untuk memahami peran seni dalam masyarakat. Seperti yang kita lihat di masyarakat atau kebudayaan sebagai diidentifikasinya melalui berbagai bentuk kesenian dikreasikannya.
Nah, di sini kedua, sifat dan karakteristik pendidikan seni di sekolah dasar. Beberapa sifat dari penyelenggaraan pendidikan seni di sekolah mendukung kepada proses pendidikan secara umum melalui cara belajar dan belajar atau ways of thinking and learning, sekaligus mendorong terbentuknya sikap belajar seumur hidup atau lifelong learning. Pertama, pendidikan seni sebagai cara berpikir dan belajar. Nah, pendidikan seni di sekolah menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengidentifikasi, menilai, dan memperluas kemampuan akademis, kemampuan sosial, dan pribadinya dengan menawarkan berbagai jalan dalam belajar. Hal yang fundamental dalam proses ini yaitu stimulun yang mengakui, menghormati, dan membangun pengetahuan budaya yang membawa semua orang kepada situasi belajar. Yang kedua ada pendidikan seni untuk pembelajaran seumur hidup. Nah, pembelajaran seumur hidup yang dibentuk melalui pendidikan seni memiliki karakteristik berpengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, pemikir yang kompleks, kreator yang responsif, penyelidik yang aktif, komunikator yang efektif, partisipan dalam dunia yang saling ketergantungan, serta belajar yang mandiri dan reflektif. Di sini ada orang yang berpengetahuan dengan pemahaman mendalam. Pertama, pemikir yang kompleks. Sebagai pemikir yang kompleks, para siswa mengembangkan suatu kemampuan untuk berpikir secara induktif, deduktif, abduktif, dan intuitif dengan menggunakan dan mencerminkan melalui pengalaman atau berkarya seni. Kemudian ada kreator yang responsif. Nah, untuk menjadi kreator yang responsif, para siswa mengembangkan kapasitas dengan bekerja secara kreatif dalam berbagai jalan dan gaya, responsif terhadap berbagai pengalaman dan gagasan di dalam lingkungan yang berbeda. Kemudian ada penyelidik yang aktif. Nah, sebagai penyelidik yang aktif, para siswa membangun makna melalui apa yang mereka selidiki, uraikan, dan prediksi. Kemudian komunikator yang efektif. Nah, menjadi komunikator yang efektif menurut para siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan dengan penuh percaya diri. Kemudian ada partisipan dalam dunia yang berketergantungan. Di sini dengan mengambil bagian, menikmati dan mengkritisi pengalaman, produk dan capaian seni, para siswa mulai untuk mencerminkan, berkreasi, dan mengevaluasi peran seni di dalam masyarakat yang berbeda. Para siswa mengembangkan suatu pemahaman yang meningkatkan kualitas diri mereka. Nah, yang terakhir ada pelajar mandiri dan reflektif. Sebagai pelajar yang mandiri dan reflektif, para siswa mengakses bagian jalan pemikiran dan pengetahuan yang saling berhubungan melalui aktivitas seni. Nah, ketiga, pembelajaran seni lintas kurikulum atau cross curricular priority, seperti literasi, kemampuan dalam angka, life skill atau kecakapan hidup, dan membangun suatu perspektif terhadap masa depan. Yang pertama, literasi. Literasi adalah suatu praktek sosial yang menggunakan bahasa untuk berpikir dan membuat arti dalam kebudayaan. Praktek ini meliputi membaca dan menulis, berbicara dan mendengarkan, mengamati serta membentuk yang dikombinasikan dalam multimodal teks pada sebuah wilayah konteks. Nah, yang kedua, kemampuan dalam angka. Kemampuan dalam angka meliputi praktek dan kecenderungan yang secara akurat,
efisien, dan wajar menghadapi tuntutan situasi sehari-hari yang menyertakan nomor, jumlah, ruang, dan pengukuran. Keterampilan dalam angka dikembangkan saat siswa memecahkan permasalahan dengan menerapkan teknik yang konsep mengenai ruang dan perhitungan. Para siswa mendukung kemampuan dalam matematika dengan menghadirkan objek-objek hayal atau real. Secara khusus, seni menggunakan konsep visual, kinestetik, dan temporal dari ruang melalui pola-pola angka. Ketiga, ada kecakapan hidup atau life skills. Life skills atau kecakapan hidup adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan gabungan pengetahuan, proses, keterampilan, dan sikap yang penting bagi orang-orang untuk berfungsi pada kehidupan mereka sekarang atau saat menghadapi perubahan peran hidup dan situasi di masa datang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sedikitnya 4 satuan life skill yang memungkinkan para siswa untuk mengambil bagian dan berperan dalam kehidupan. Life skill dan hubungannya dengan peran hidup meliputi: pertama, keterampilan pengembangan pribadi untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Yang kedua, keterampilan sosial untuk berhidup bersama dan berhubungan dengan orang lain. Tiga, keterampilan mengatur diri sendiri dengan kemampuan mengatur berbagai sumber daya. Dan yang keempat, keterampilan sebagai warga negara untuk menerima dari dan berkontribusi kepada masyarakat lokal, nasional, dan global. Para siswa dapat mengembangkan setiap kemampuan life skill ini pada situasi masyarakat yang berbeda-beda dengan mengikut sertakan dan merefleksikannya dalam berbagai aktivitas seni. Dan di sini ada keterampilan pengembangan pribadi. Keterampilan pengembangan pribadi, melalui keterampilan ini para siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial diajarkan kepada para siswa agar dapat bekerja sama dengan cara kerjasama dan kolaboratif. Kemudian keterampilan mengatur diri. Keterampilan mengatur diri, pendidikan dalam aspek ini mengajarkan para siswa untuk mampu mengembangkan keterampilan metakognitif, memahami pandangan yang berbeda, menggunakan pemikiran kreatif, dan menerapkan berbagai strategi dalam pemecahan masalah. Yang terakhir, keterampilan kewarganegaraan. Nah, melalui keterampilan sebagai warga negara, para siswa dilatih untuk mengakui adanya praktek budaya dari suatu lingkup masyarakat yang berbeda, membuat keputusan atas dasar pemahaman dan penghargaan keanekaragaman bahasa dan budaya. Nah, baik, sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu seni, kebudayaan, dan estetika. Nah, pengertian dasar dan fungsi seni. 1. Pengertian seni. Seni adalah segala bentuk yang memiliki nilai keindahan. Hal ini merupakan pengertian masyarakat pada umumnya. Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat dirangkum suatu definisi atau pengertian umum tentang seni, yaitu sebagai ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain atau masyarakat penikmat, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula kepada penikmat yang menghayatinya. Seni lahir karena upaya manusia dalam memahami kehidupan ini, baik kehidupan sosial, ekonomi, alam, dan sebagainya. Ekspresi tersebut dikonkretkan melalui media gerak atau tari, suara atau musik, rupa, dan penggabungan atau peleburan berbagai media
akan melahirkan kesatuan estetik. 2. Fungsi seni. Sebenarnya seniman yang berhasil bukan semata-mata karena karya-karyanya memenuhi ukuran keindahan yang relatif, melainkan karena kemampuannya menyampaikan pesan-pesan, serta tergantung pada kemampuan masyarakat untuk menangkap dengan mengacu pada nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang hidup. Sampai pada kesimpulan bahwa kesenian betapapun perwujudannya mempunyai 8 fungsi sosial yang amat penting, artinya sebagai sarana pembinaan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Ke-8 fungsi sosial yaitu: pertama, sarana kesenangan dan hiburan. Seni berfungsi sebagai sarana kesenangan. Melalui karya seni, orang dapat menyalurkan energinya yang lebih untuk memberikan kesenangan pribadi. Fungsi sebagai sarana hiburan hampir sama dengan fungsi seni sebagai sarana kesenangan. Kedua, sarana pernyataan jati diri. Nah, seni berfungsi sebagai sarana pernyataan diri melalui karya seni. Karya seni memungkinkan seseorang menyatakan kepribadiannya secara lebih leluasa. Kemudian yang ketiga, sarana integratif. Karya seni berfungsi juga sebagai sarana integratif karena pernyataan dan perwujudan pemikiran seseorang seniman dapat disalurkan melalui karyanya untuk merangsang kepekaan pengertian masyarakat, sehingga menimbulkan tanggapan emosional yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang mengikat di antara penikmatnya. Kemudian yang keempat, sarana terapi atau penyembuhan. Fungsi seni yang dapat memberikan kesenangan, kenikmatan, dan relaksasi bagi penikmatnya, sekaligus menjadi sarana terapi yang baik bagi penderita gangguan kejiwaan. Yang kelima, sarana pendidikan. Sebagai sarana pendidikan, seni diajarkan dan digunakan dalam dunia pendidikan sebagai sarana untuk pengembangan individu. Kemudian yang terakhir, sarana pemulihan ketertiban. Ungkapan keindahan yang mampu merangsang tanggapan emosional masyarakat sekitarnya, menyebabkan kesenian dapat dipergunakan sebagai sarana pemulihan ketertiban sosial. Selanjutnya, seni dan kebudayaan. Pertama, kebudayaan. Kebudayaan adalah sebuah konsep yang didefinisinya sangat beragam. Pada abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, ilmu alam, dan musik. Penggunaan yang menunjukkan semakin besarnya kesadaran bahwa seni dan ilmu pengetahuan dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Kedua, kebudayaan dan kesenian. Adapun seni atau kesenian dalam hal ini dipandang sebagai unsur dan kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan. Melihat kesejajaran konsepnya, maka kesenian sebagaimana halnya kedudukannya, kebudayaannya, dapat dikatakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat pendukungnya atau seniman dalam melakukan kegiatan atau berkarya seni sehari-hari. Yang ketiga, manusia, kebudayaan, dan kesenian. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki segala kelebihan dan kemampuan yang sangat berbeda dengan binatang. Bintang berkembang dari masa ke masa secara statis, alamiah, dan dengan perilaku yang naluriah. Manusia berkembang secara dinamis, bergerak dan berubah dari waktu ke waktu karena sejalan dengan perkembangan akal, budi, dan dayanya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk budaya. Kemudian, estetika dan seni. Pertama, pengertian estetika. Estetika umumnya diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Pandangan ini mengandung pengertian yang sempit. Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani
yaitu estetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Nah, dengan kata lain, estetika adalah pencerapan indera atau sense of perception. Kemudian kedua, pengertian keindahan. Menurut asal katanya, keindahan dalam bahasa Inggris beautiful, dalam bahasa Prancis beau, sedangkan Italia dan Spanyol bello, yang berasal dari kata Latin bellum. Akar katanya adalah bonum, yang berarti kebaikan, kemudian mempunyai bentuk pengecilan menjadi bonellum, dan terakhir dipendekkan sehingga ditulis bellum. Keindahan dalam arti yang luas merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani, yang di dalamnya tercakup pula ide tentang kebaikan. Ketiga, hubungan seni dan keindahan. Nah, ada dua teori tentang keindahan, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Keindahan subjektif ialah keindahan yang ada pada mata yang memandang. Keindahan objektif menempatkan keindahan pada benda yang dilihat. Definisi keindahan tidak mesti sama dengan definisi seni. Nah, keempat, beberapa pandangan dalam estetika. Pertama, estetika klasik. Estetika klasik mengikuti pandangan Plato yang menempatkan seni yang sekarang dianggap sebagai suatu karya indah sebagai suatu produk imitasi atau mimesis. Kedua, estetika abad pertengahan. Abad pertengahan seringkali dianggap sebagai abad gelap atau the dark age yang menghalangi kreativitas seniman dalam berkarya seni. Kemudian yang ketiga, estetika pramodern. Anthony Ashley Cooper mengembangkan metafisika neoplatoistik yang memimpikan satu dunia yang harmonis yang diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat, estetika modern. Bendot Crouch mengemukakan teori estetikanya dalam sebuah sistem filosofis dari idealisme. Kemudian yang kelima, estetika timur. India merupakan negara dan bangsa yang memiliki pandangan seni dan estetika yang berbeda dalam beberapa hal dengan bangsa Eropa. Kemudian yang terakhir, estetika pasca modern. Estetika pasca modern dapat dilihat sebagai kelanjutan perkembangan pemikiran estetika di barat. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.